Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita beragama tentunya harus memiliki sebuah pondasi. Pondasi dalam sebuah agama, dalam agama Islam sendiri itu ada 3 pondasi. Yang pertama adalah sebuah keimanan, iman, terus Islam dan ihsan. Ini menjadi trilogi penting dalam beragama. Artinya kita harus memiliki trilogi ini secara runtut. Yang pertama adalah sebuah keimanan, bagaimana kita harus menata iman kita, baik iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada qada dan hari akhir dan qada qadar. Ini menjadi penting. Jadi kita sebagai umat Islam harus percaya bahwa adanya Allah, adanya para malaikat Allah, adanya utusannya Allah, ya, diutus di muka bumi ini. Setiap generasi itu ada yang diutus oleh Allah. Rasul, ya, Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Ini menjadi dasar kita dalam beragama, pentingnya itu. Terus iman kepada kitab Allah, bahwa kitab yang diturunkan dari kitab Taurat, Zabur, Injil sampai Al-Quran, ini harus kita percayai bahwa itu adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi, sehingga itu harus kita imani secara bersama. Terus kita harus mengimani bahwa di dunia ini akan berakhir yang namanya hari yaumil akhir, yang mana semua kehidupan di dunia ini akan berakhir. Siapapun yang hidup, siapapun yang bernyawa, semua akan meninggal dunia. Yang terakhir, keimanan kita yaitu qada dan qadar. Kita harus yakin bahwa semua yang ada di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu rezeki, jodoh, maupun jenis kelamin, terus mati kita kapan, semua sudah ditentukan oleh Allah. Ini adalah sebuah keimanan. Yang kedua yaitu rukun Islam. Yang pertama, ketika jenengan sudah merasa keimanan kita, iman kita sudah tertanam baik. Oleh sebab itu, yang selanjutnya adalah tentang sebuah rukun Islam. Jadi ketika siapapun berislam harus mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua bersaksi kepada utusan Allah yaitu Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepertinya kalimat ini adalah kalimat yang mudah diucapkan, tapi ketika kita melakukan dosa besar yaitu syirik kepada Allah, menduakan Allah atau menyekutukan Allah, maka perbuatan itu adalah Islam kita akan batal. Islam kita tidak diterima karena itu adalah perbuatan yang besar, dosa yang besar, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, iman rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Kita sebagai umat Islam wajib menjalankan sholat 5 waktu, baik itu kita lagi sibuk maupun kita lagi santai. Sholat itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. As-sholatu imamduddin. Sholat itu adalah penyangga atau cagaknya, penyangga agama. Ketika penyangga itu roboh, maka yang disangga itu akan roboh. Bagaimana ketika kita tidak menjalankan sholat? Maka orang tersebut tidak bisa merasakan sesuatu yang
indah, sesuatu yang nikmat dalam menjalankan sholat. Kalau sholat orang itu dilakukan atau tidak, bahasanya itu bolong-bolong, maka itu kurang sempurna dalam menjalankan sholat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah zakat. Wa'atuz zakah, yaitu orang disuruh mengeluarkan zakat. Bagaimana agama Islam ini mengajarkan kepada kita semua harus saling berbagi. Ketika kita memiliki harta yang lebih, kita membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah agama yang mengajari kita hubungan sosial kita itu juga harus diperhatikan. Selain hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, kita juga harus memperhatikan lingkungan kita, memperhatikan saudara-saudara kita, bahwa mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan perlu bantuan kita, perlu uluran tangan kita, sehingga mengeluarkan zakat itu adalah bagian dari sosial kita atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah Syam Ramadan. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Puasa Ramadan mengajari kita bahwa selain beribadah kepada Allah, itu ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama, dalam ajaran puasa, yaitu selain menjaga hawa nafsu kita, puasa juga mengajarkan bagaimana ketika kita lapar, bagaimana ketika kita dahaga. Itu Allah mengajarkan kepada kita melalui amalan-amalan yang telah ditetapkan syariat oleh agama. Yang kelima yaitu haji bagi orang-orang yang mampu. Ketika orang yang mampu menjalankan atau mampu berhaji, maka diwajibkan bagi seorang muslim untuk melakukan haji. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, trilogi atau yang ketiga setelah iman, Islam, dan ihsan. Ketika seseorang sudah menjalankan imannya sudah baik, Islamnya dalam menegakkan rukun Islamnya sudah baik, semuanya kedua-duanya ini baik, yang ketiga pastinya akan berwujud pada ihsan. Ihsan adalah perbuatan yang baik, amaliyah yang baik. Bagaimana seseorang ketika menjalankan keimanan, keislaman, maka puncak dari sebuah ajaran agama Islam adalah orang yang memanusiakan manusia, orang yang akan menghargai seseorang, orang yang akan selalu patuh pada aturan-aturan, baik pada aturan agama maupun aturan negara. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, trilogi ini penting bagi kita semua untuk menjalankan sebagaimana syariat agama yang telah menentukan sedemikian rupa, sehingga perlu kita belajar bersama, mutolaah, saling mengingatkan, baik siapapun ketika ada yang kurang baik, ada yang keliru, mari kita ingatkan dengan santun, dengan penuh etika, dalam rangka menjadi generasi khairul ummah. Amin, Allahumma amin. Begitu kiranya yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.